Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Sesa Putri dari kelas 2B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan zat gizi bagi dewasa dan lansia dengan dosen pembimbing Ibu Zulia Erda, STP MSI. Yang pertama, apa itu dewasa? Masa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Prolog 2009. Usia dewasa 19 sampai 55 tahun merupakan rentang usia terpanjang dalam alur kehidupan manusia. Usia ini dikenal sebagai usia produktif yang ditandai dengan pencapaian tingkat pendidikan, kesuksesan dalam berkarir, kemapanan hidup, dan lain-lain. Usia dewasa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usia 19 sampai 29 tahun yang disebut dewasa muda, 30 sampai 49 tahun, dan lebih dari 50 tahun yang sering dikenal dengan masa setengah tua. Kebutuhan gizi pada usia dewasa berubah sesuai kelompok usia tersebut. Peranan gizi pada usia dewasa adalah untuk pencegahan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, apa itu lansia? Lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, dan meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Arup 2009. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja, ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Tamher 2009. Secara umum, seseorang dikatakan lanjut usia atau lansia apabila usianya 65 tahun ke atas. Kebutuhan gizi dewasa. Kategori dewasa dibagi menjadi dua, yaitu dewasa muda umur 18-30 tahun dan dewasa tua lebih dari 30 tahun. Kebutuhan kalori mulai berkurang pada usia 25 tahun, tergantung pada aktivitas fisik, jenis kelamin, dan masa tubuh. Zat besi juga dibutuhkan untuk menggantikan zat besi yang hilang selama menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Kalsium juga berperan penting untuk tulang karena kehilangan kalsium dan massa tulang berkurang pada usia lanjut. Seiring dengan meningkatnya usia, kecepatan metabolisme tubuh juga mulai menurun mulai usia 30 tahun. Bila aktivitas fisik juga berkurang, maka timbunan lemak menyebabkan kegemukan. Lalu masalah gizi pada usia dewasa. Yang pertama ada gizi kurang. Ini disebabkan oleh faktor makanan dan penyakit yang diderita. Contohnya gangguan psikologi, diare kronis, TB, dan gangguan pencernaan. Ini akan menyebabkan tubuh kurus dan tidak bersemangat. Yang kedua ada anemia. Keadaan di mana jumlah sel darah atau hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Anemia rentan terkena pada wanita usia subur dan ibu hamil pada saat menstruasi dan melahirkan. Yang ketiga ada gizi lebih. Ini disebabkan orang tersebut terlalu sering makan yang tidak sehat seperti junk food atau fast food. Karena berpikir makanan itu lebih enak daripada makanan sehat. Yang keempat ada menopause. Ini dirasakan oleh perempuan dewasa akhir, yaitu fase henti haid. Inilah masa berakhirnya haid, umumnya terjadi di usia 45-50 tahun. Gejalanya itu hot flashes, yaitu rasa panas yang dirasakan mulai dari wajah hingga ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan gizi usia dewasa. Yang pertama ada perubahan psiko dan fisio, kedua ada komposisi tubuh, yang ketiga ada pematangan fisio, yang keempat ada pematangan psiko. Prinsip gizi seimbang dewasa. Yang pertama ada karbohidrat terdiri dari nasi, roti, kentang, singkong. Yang kedua ada protein hewan atau nabati terdiri dari ikan, telur, daging, ayam, tempe, tahu, kacang. Yang ketiga ada vitamin dan mineral, buah-buahan, dan sayuran. Yang keempat ada lemak yang terdiri dari minyak goreng, santan, dan mentega. Kebutuhan gizi lansia. Berbagai perubahan terjadi pada masa transisi dari usia dewasa ke lansia. Perubahan tersebut ditandai dengan penurunan fungsi dari berbagai organ dan jaringan. Proses penuaan merupakan proses alamiah di mana jaringan mengalami perubahan struktur fungsi yang menyebabkan kualitas hidup menjadi berubah. Pada proses penuaan ditandai dengan peningkatan kehilangan otot, densitas tulang, otak, ginjal, hati, dan jaringan otot.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi lansia. Yang pertama ada perubahan fisik, yaitu penurunan fungsi dari semua sistem organ. Fungsi endokrin menurun sehingga metabolisme nutrisi terganggu. Yang kedua ada psikologi seperti depresi, kehilangan pasangan, dan hidup sendiri. Yang ketiga, berkurangnya atau hilangnya penghasilan sehingga tidak mampu membeli makanan yang cukup, metabolisme basal menurun, kebutuhan kalori menurun yang menyebabkan kurus atau kurang gizi pada lansia. Sebaliknya, aktivitas fisik yang kurang kalori yang dipakai sedikit, ekonomi meningkat menyebabkan lansia kegemukan atau obesitas. Lalu penurunan fungsi organ dan jaringan pada lansia. Yang pertama, organ penindra. Contohnya adalah penurunan fungsi penciuman, membuat nafsu makan menurun, menyebabkan lidah lansia tidak sensitif terhadap rasa asin dan asam. Yang kedua, ada organ pencernaan karena melemahnya sistem enzim, hormon, dan otot pencernaan lansia membutuhkan makanan yang tidak tajam. Yang ketiga, tulang dan gigi. Sistem gigi yang rapuh, tidak sempurna, membuat lansia membutuhkan makanan yang lembut. Yang keempat, ada rambut dan kulit. Cepat rontok pada rambut dan kulit yang keriput, kering, dan timbul pigmen. Yang kelima, jantung dan pembuluh darah. Yang keenam, ada pernapasan. Masalah-masalah gizi pada lansia. Yang pertama ada kegemukan, terlalu kurus, anemia gizi, sembelit, penyakit degeneratif, dan osteoporosis. Yang terakhir ada kebutuhan gizi pada lansia. Yang pertama ada karbohidrat dan serat. Pada lansia rentan terkena sembelit, oleh karena itu membutuhkan serat makanan yang bersumber dari sayuran dan buah-buahan. Yang kedua protein. Pada lansia, massa otot berkurang, tetapi kebutuhan protein tidak berkurang, bahkan lebih tinggi daripada orang dewasa. Lansia sebaiknya mengkonsumsi protein 12-14% dari porsi orang dewasa yang bersumber dari hewan dan kacang. Yang ketiga, lemak. Konsumsi lemak dianjurkan 30% atau kurang dari total kalori yang dibutuhkan. Konsumsi lemak terlalu tinggi dapat menimbulkan penyakit aterosklerosis. Yang keempat, ada vitamin dan mineral. Umumnya, lansia kurang mengkonsumsi vitamin A, B1, B2, B6, niacin, asam folat, vitamin C, D, dan E. Umumnya kekurangan ini terutama disebabkan dibatasinya konsumsi makanan, khususnya buah-buahan dan sayuran, serta faktor fisik. Kekurangan mineral yang paling banyak diderita lansia adalah kurang mineral kalsium yang menyebabkan kerapuhan tulang dan kekurangan zat besi, menyebabkan anemia. Konsumsi sayuran dan buah-buahan teratur sebagai sumber vitamin. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang zat gizi yang dibutuhkan oleh dewasa dan lansia. Maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.